Oke, berikut adalah sedikit penjelasan tambahan em, tentang beberapa materi yang mungkin di penjelasan sebelumnya itu masih kurang detail ya. Jadi semoga dengan tambahan ini bisa makin membantu kalian untuk memahami beberapa poin ya. Nah, yang pertama ini soal penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, di mana PTKP itu adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi ya. Jadi setiap wajib pajak orang pribadi itu punya PTKP. Jadi setiap penghasilan nanti yang akan dikenakan pajak itu tidak semua penghasilannya langsung dikenakan pajak penghasilan ya. Jadi nanti ada pengurang-pengurangnya ya. Salah satunya adalah PTKP. Nah, PTKP ini disesuaikan ya secara berkala oleh Dirjen Pajak. Jadi nanti sewaktu-waktu itu bisa sangat bisa berubah ya. Nah, peraturan yang digunakan saat ini ya 2020 itu adalah peraturan yang mulai berlaku sejak 29 September 2016. Nah, nanti ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah ya sehingga mungkin akan berubah besaran PTKP ini gitu ya. Sekarang kita pakai yang masih berlaku saat ini. Nah, misalkan gini. Nah, jadi ada wajib pajak orang pribadi ini. Nah, setiap wajib pajak orang pribadi itu punya PTKP 54 juta ya. Jadi kalau misalkan dia punya penghasilan kurang dari 54 juta, nah bisa dikatakan dia berarti tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, apabila melebihi batas PTKP tersebut, barulah dikenakan pajak penghasilan atas kelebihannya ya. Jadi asumsinya misalkan penghasilan setahun netonya tuh 60 juta. Artinya kan lebih besar dari 54 juta. Nah, yang dikenakan pajaknya, pajak penghasilannya itu adalah selisih dari 60 juta dikurang 54 juta. Nah, kalau misalkan kondisinya si wajib pajak ini seperti yang gambar di tampilan ya, berarti dia masih statusnya lajang. Jumlah tanggungannya belum ada, sehingga kodenya nanti jadi TK garis miring 0 ya. Di mana TK tersebut adalah keterangan tidak kawin ya, status lajangnya, dan nolnya itu adalah jumlah tanggungan ya, karena dia single, belum menikah, belum ada tanggungan, tidak ada yang maksudnya tanggungan di sini nggak cuma anak ya, bisa aja ibu, ayah, mertua yang tinggal bersama dan ditanggung biaya kehidupan sehari-hari oleh si wajib pajak tersebut. Nah, kalau yang ini keterangannya dicontohkan tidak ada, jadi sehingga nanti besaran PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, kalau misalkan si wajib pajak tersebut misalkan menikah nih, ya, jadi tambah istri, sehingga nanti akan bertambah 4,5 juta, 4.500.000. Nah, kodenya pun nanti akan berubah jadi K garis miring 0 ya, di mana K tersebut ada keterangan kawin, nolnya itu adalah jumlah tanggungan. Jadi PTKP-nya dengan kondisi seperti ini adalah 58.500.000 ya. 54 juta dari si diri wajib pajak ditambah 4,5 jutanya dari status kawinnya gitu. Nah, kalau misalkan si wajib pajak tersebut yang tadi sudah menikah punya anak nih, berarti tambah tanggungan. Nah, tambah tanggungan itu ditambah lagi 4,5 juta. Nanti statusnya K1 ya, K garis miring 1. K-nya kawin, satunya jumlah tanggungan. Nah, sehingga nanti PTKP-nya jadi 63 juta. Ya, dari mana? Dari diri wajib pajaknya 54 juta, status kawin 4,5 juta, ditambah tanggungan 4,5 juta. Nah, terus ada juga keterangan nih penting untuk diketahui, konsep tanggungan pajak ini hanya bisa dibebankan pada suami ya, bukan istri. Jadi pada dasarnya hitungannya tuh tanggungan dan status kawin ini melekatnya pada suami sebagai kepala keluarga. Nah, nanti ini sebenarnya bisa berubah dengan kondisi-kondisi tertentu. Nanti dijelaskan berikutnya. Nah, kemudian apabila misalkan nambah lagi tanggungan ya, anak kedua lahir. Nah, sehingga statusnya berubah jadi K2, K garis miring 2 ditambah lagi 4,5 juta. Sehingga nanti PTKP-nya 67.500.000 dari penotalan 54 juta PTKP sendiri wajib pajak, 4,5 juta status kawin, dan
9 juta dari dua tanggungan ya, masing-masing 4,5 juta. Kakaknya kawin, duanya jumlah tanggungan. Nah, kalau nambah lagi tanggungannya jadi 3, nah, tambah lagi 4,5 juta sehingga nanti kodenya jadi K garis miring 3, jumlah PTKP-nya jadi 72 juta. Dari mana? Dari total semua ya, 54 juta si diri wajib pajak, 4,5 juta status kawin, dan masing-masing 4,5 juta dari jumlah tanggungan tersebut. Nah, kalau misalkan nambah lagi ini, misalkan anaknya jadi 4 atau tanggungannya 4. Nah, kalau tanggungan 4, PTKP-nya tidak berubah karena PTKP 72 juta ini adalah batas maksimumnya. Karena peraturannya jika anaknya lebih dari 3, yang tetap terhitung itu maksimal cuma 3 tanggungan ya. Maaf, tanggungan tidak hanya anak, ingat. Seperti itu ya untuk gambaran sederhananya. Nah, kemudian ada lagi nih kondisi si wajib pajak tadi menikah, belum menikah ya, tidak kawin dengan tanggungan 0. Tadi PTKP-nya 54 juta dari si diri wajib pajak itu sendiri. Nah, apakah bisa dengan status tidak kawin ini punya tanggungan? Bisa ya, jelas. Bisa karena anak, atau bisa karena ayah atau ibu dan lain sebagainya yang masuk kategori tanggungan ya. Nah, kalau contoh yang saya berikan misalkan nih si diri wajib pajak ini punya anak dengan kondisi misalkan sudah bercerai dengan istrinya ya. Jadi dia duda anak satu lah gitu ya. Nah, sehingga PTKP-nya kodenya jadi TK-1, di mana TK-nya tidak kawin, satunya adalah tanggungan. Nah, berapa PTKP-nya? Yaitu 58.500.000. Dapat dari mana? Dari 54 juta si diri wajib pajak ditambah tanggungannya 4,5 juta. Jadi yang hilang adalah status kawinnya ya, karena tidak ada status kawin sehingga PTKP-nya hanya ditambah 4,5 juta saja. Terus kalau ada lagi tanggungannya lebih dari 1, misalkan 2, sama tinggal ngikutin aja. Status kodenya jadi TK-2, di mana jumlah tanggungannya 2 sehingga PTKP-nya tinggal ditambah lagi 4,5 juta dari yang tadi ya. Totalnya 63 juta ya. Terus kalau tanggungannya 3 ya sama. Jadi tinggal ditambah lagi 4,5 juta sehingga totalnya 67.500.000 ya. Dan ingat nih, tanggungan itu tidak hanya anak. Jadi bisa ayah, ibu, mertua, anak tiri. Ya, jadi gitu. Jadi nggak selalu kawin aja yang punya tanggungan ya statusnya. Tidak kawin pun bisa. Contohnya seperti yang digambarkan ini. Nah, kemudian nih ada lagi nih kondisi. Ini contohkan si wajib pajak nih status PTKP-nya K1, sudah menikah atau status kawin dengan satu tanggungan ya. Nih, pada dasarnya konsep tanggungan pajak hanya dibebankan pada suami ya, bukan istri, karena suami sebagai kepala keluarga. Jadi tanggungan pajaknya itu si tanggungan dan istri masuk ke suami, sehingga nanti saat si suami menghitung pajak penghasilannya, dia punya pengurang PTKP yaitu 63 juta. Dapat dari mana? Dari diri wajib pajak sendiri itu 54 juta, status kawin 4,5 juta, dan tanggungan 1 anak 4,5 juta. Nah, sehingga apabila istri bekerja dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami, perhitungan PPh pasal 21-nya pakai PTKP untuk diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi, kalau misalkan di contoh ini si istrinya nih kerja nih sebagai karyawati ya, dengan catatan dia hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Maksudnya dia kerja di satu perusahaan aja, nggak di lebih dari itu, dan tidak punya usaha lain atau penghasilan lain dari selain pekerjaannya sebagai karyawati, dan perusahaannya atau tempat bekerja itu tidak ada hubungannya sama suaminya ya. Jadi bukan perusahaan suaminya atau bukan usaha si suaminya. Nah, kalau kondisi seperti itu, nanti di perusahaan si istrinya ya, kan dia sebagai karyawati itu nanti ada potongan pajak penghasilan pasal 21 kan.
Nah, nanti perhitungan si pajak istrinya itu seperti apa? Nah, misalkan si istrinya jadi karyawati, nanti dipotong PPh pasal 21 sama si pemberi kerjanya ya. Nah, PTKP hitungannya istrinya tuh cuma 54 juta aja, yaitu dari diri orang pribadi tersebut ya. Jadi status kawin tanggungannya itu tidak bisa melekat ke si istri karena posisinya sudah diambil oleh si suami ya hitungannya. Nah, kemudian bukti potong PPh 21 istri tadi dianggap final, artinya tidak bisa dimasukkan ke perhitungan pajak penghasilan tahunan si suami ya. Kenapa? Karena ya dianggapnya tetap terpisah, penghasilannya nanti tidak digabung juga gitu. Nah, tapi dasar yang tadi itu bisa berubah dengan catatan apabila wanita kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendahnya itu kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk diri wajib pajak orang pribadi ditambah status kawin dan jumlah tanggungan gitu. Jadi ini contoh awalnya kan si suaminya kerja ya. Nah, dapat penghasilan. Nah, perhitungan pajak penghasilan suami menggunakan PTKP yang tadi yang 63 juta. Sedangkan si istri juga kerja jadi karyawati. Perhitungannya PTKP si istri cuma 54 juta aja ya karena status kawin tanggungan itu haknya suami gitu. Nah, apabila si suaminya nih awalnya punya penghasilan terus kemudian ceritanya dia sudah tidak berpenghasilan lagi ya, maka PTKP suaminya itu hilang ya karena kondisinya si suami tidak berpenghasilan sehingga tidak memenuhi persyaratan objektif sehingga kewajiban pajaknya sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan dapat si istrinya bisa mengurus di surat apa namanya ke kecamatan misalkan buat surat keterangan bahwa si suami tidak berpenghasilan, nanti di perhitungan pajak penghasilan PPh 21 si istri, maka PTKP-nya berubah tuh yang status kawin yang tadi dipakai si suami dan tanggungannya pindah ke si istri karena yang berpenghasilan di sini hanya istrinya saja sehingga nanti perhitungan PPh 21 istri PTKP-nya 63 juta ya. Ya dengan catatan tadi ya. Si istrinya ini harus mengurus surat keterangannya dulu. Nah, kemudian ada lagi contoh kondisi misalkan si istri dan si suami ini sama-sama berpenghasilan ya dengan catatan bukan seperti yang awal. Jadi penghasilannya si istri ini misalkan bukan sebagai karyawati, misalkan dia punya usaha ya. Nah, kemudian penghasilannya digabung. Nah, nanti kodenya jadi K garis miring I garis miring O, di mana K itu status kawin, I itu adalah keterangan istri digabung, 0 itu jumlah tanggungan. Ya. Sehingga PTKP-nya nanti 54 juta dari si suami ditambah 54 juta si istri karena si istri juga berpenghasilan ya. Ditambah lagi 4,5 juta dari status kawin sehingga PTKP-nya 112.500.000 ya. Ini kondisi suami istri sama-sama berpenghasilan dan penghitungannya penghasilan digabung. Nah, catatannya si istri ini bukan sebagai karyawati ya, punya pekerjaan bebas seperti punya usaha gitu ya. Atau misalkan dia pekerja tapi lebih dari satu pemberi kerja. Misalkan kalau jadi karyawan iya, jadi karyawati iya, punya usaha iya. Nah, hitungannya seperti ini biasanya secara defaultnya ya. Jadi penghasilan nanti digabung sama si suami. Kalau ada tanggungan seperti apa ya? Tinggal ditambah aja. Nanti berubah kodenya DKI 1. Nah, tipe TKP-nya dari yang tadi 112 juta itu ditambah 4,5 juta dari tanggungan. Sehingga PTKP-nya jadi 117 juta. Nah, kalau misalkan ada penambahan tanggungan lagi tadi, jadi tinggal ditambah aja lagi ya 4,5 juta dengan maksimal 3 tanggungan. Nah, kalau hitungan penghasilan digabung seperti ini,
selain PTKP-nya digabung, nanti perhitungan pajaknya pun penghasilannya pun digabung ya. Jadi penghasilan si istri berapa setahun, si suami berapa nanti dijumlah, nanti baru dikurangin PTKP-nya dengan PTKP gabungan juga. Nah, NPWP yang digunakan adalah NPWP suami. Ya, jadi si istri nih nggak perlu mendaftarkan diri sebenarnya punya NPWP. Kalau misalkan sebelumnya sudah punya, biasanya nanti suruh dinonaktifkan atau ditutup sehingga nanti karena pengurusan pajaknya kan gabungan ya. Nah, terus kemudian kewajiban laporan atau SPT-nya tuh ada di pihak suami. Jadi si istri nggak ada kewajiban untuk melaporkan PPh-nya atau SPT penghasilannya ya. Semua dilimpahkan ke suami. Nah, gimana kalau yang kondisi seperti yang ini? Kalau yang ini ceritanya sama-sama penghasilan tadi ya dengan 100 tanggungan 1. Tapi pisah harta gitu ya. Nah, kemarin kan sebelumnya di bahasan bab berapa bab 1 bab 2 ya kalau nggak salah. Ada istilah wanita kawin pisah harta. Nah, ini contoh penghitungannya seperti apa sih? Nah, atau kondisinya itu seperti apa nih? Misalkan gini. Jadi sebenarnya ini masih statusnya suami istri berkeluarga gitu ya. Si suaminya masih punya penghasilan, si istrinya pun punya penghasilan dengan catatan yang tadi ya, sampai seperti contoh yang sebelumnya lah ya. Nah, cuma ada kesepakatan di antara suami dan istri yaitu dengan pisah harta dan manajemen terpisah. Artinya nanti kepengurusan perpajakannya akan dipisah masing-masing gitu. Nah, perhitungannya seperti apa? Ini dengan catatan masih statusnya tinggal bersama ya. Belum benar-benar pisahnya cuma pisah harta aja. Tapi masih tetap tinggal bersama dengan status keluarga tadi ya. Nah, kalau kondisinya seperti kan tadi awal, kalau punya penghasilan dua-duanya, setelah default kan digabung dulu tuh ya. Jadi K, I dengan tanggungan 1 ya. Jadi PTKP-nya 117 juta. Nah, misalkan nih saya contohkan penghasilan neto dari si suami 150 juta ya selama setahun neto ya, sudah dikurangi segala macam. Terus si istri penghasilan netonya 100 juta setahun. Nah, kemudian nanti perhitungannya digabung dulu nih ya, ikut defaultnya dulu. Jadi digabung penghasilan neto gabungannya 150 ditambah 100 sehingga 250 juta. Nah, PTKP-nya pakai PTKP gabungan juga, yaitu statusnya KI 1, total PTKP-nya 117 juta, sehingga nanti ketemu penghasilan kena pajaknya 113 juta. Ya, dari mana? Dari penghasilan neto gabungan dikurangi PTKP gabungan. Nanti PPh terutang kan ya, penghasilan kena pajak dikali tarif. Tarifnya yang umum tuh yang 5%, 15, 25, 30 ya, yang progresif tadi. Ceritanya sudah dihitung, keluarlah PPh terutang 14.950.000 di PPh penghasilan pajak penghasilan tahunannya. Nah, pembagiannya seperti apa? Karena dia bisa harta sehingga nanti kewajiban perpajakannya masing-masing. Nah, pembagiannya secara proporsional dari penghasilan neto, yaitu dengan cara nih kita cari satu-satu dulu. PPh terutang suaminya, kita ambil penghasilan neto suaminya tadi berapa? 150 juta. Dibagi penghasilan neto gabungan yaitu 250 juta. Ya, kemudian dikalikan dengan PPh terutang 14.950.000. Begitupun dengan si istri. Si istri 100 juta tadi netonya, nah, dibagi penghasilan gabungannya, neto gabungannya 250 juta dikali PPh terutang 14.500 gitu. Jadi pembagian secara proporsional sesuai dengan penghasilan neto masing-masing. Nah, setelah dihitung-hitung tadi si PPh terutang suami jadi 8.970.000, sementara PPh terutang istri 5.980.000. Nah, jadi si istri ini punya kewajiban untuk membayar PPh tahunannya sebesar 5.980.000 dan si suami punya kewajiban pembayaran PPh
tahunannya 8.970.000. Nah, ini masing-masing kewajibannya nanti terpisah ya. Jadi NPWP-nya punya masing-masing dan kewajiban pelaporannya SPT-nya pun masing-masing gitu. Nah, ini gambaran untuk perhitungan dengan kondisi pisah harta ya. Nanti kalau ada tanggungannya lebih dari satu, tinggal ditambah 4,5 juta aja tadi hitungannya ya, PTKP-nya. Kalau sisanya sama seperti ini. Nah, kalau misalkan nih kondisinya, ini kan pisah harta dengan kondisi mereka masih hidup bersama ya. Nah, gimana kalau yang memang ada keputusan pengadilan bahwa mereka bercerai, akhirnya jadi pisah. Nah, kalau statusnya sudah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, ya sudah benar-benar pisah, nah, nanti si istri akan menjadi bagian sendiri, si suami pun bagian sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti statusnya misalkan sudah bercerai, terus misalkan karena putusan ke pengadilannya hak asuh anaknya jatuh ke tangan si istri, misalkan ya contohnya. Nah, nanti perhitungan PPh-nya atau PTKP-nya di sini si suami akan jadi TK 0 lagi ya. Jadi statusnya tidak kawin karena sudah bercerai dengan tanggungan 0 karena hak asuh anaknya diperoleh oleh si istri ya, dipunyai oleh si istri. Nah, kalau si istrinya jadi TK 1 tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 gitu nanti perhitungannya. Nah, kondisi PTKP di sini kan sesuai dengan penjelasan berlaku perubahannya untuk tahun berikutnya. Misalkan kondisinya kondisi awal tahun ini masih berkeluarga nih, belum bercerai ya, dengan kondisi yang seperti dicontohkan di depan, di gambar. Nah, kemudian di bulan misalkan di bulan Juli nih, mereka bercerai, diurus-urus segala macam, keputusan resminya keluar di bulan Agustus, misalnya mereka sudah bercerai dengan hak asuh anak dipegang oleh si istri. Nah, perhitungan pajak tahun 2020 ini masih tetap menggunakan pisah harta yang seperti di gambar ya perhitungannya. Jadi nggak pakai masing-masing dulu, statusnya masih KI 1. Kawin, istri gabung, tanggungan 1 ya. Nah, nanti berubah itu di tahun 2021 di Januari statusnya baru tuh si istrinya jadi TK 1, si suaminya jadi TK 0. Nah, barulah hitungan perpajakannya benar-benar terpisah di situ. Jadi untuk tahun 2020-nya walaupun kondisinya sudah bercerai karena pengurusan perceraiannya masih di pertengahan tahun ya, sehingga statusnya masih belum berubah untuk penghitungan perpajakannya gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gambaran atau penjelasan lebih detail lagi mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.